Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah kasus kita. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah kisah underdog yang gila banget sih di dunia bisnis. Pernah kepikiran nggak ada sebuah startup raksasa bernilai miliaran dolar yang di masa-masa awalnya itu ditolak mentah-mentah sama hampir semua investor? Beneran ditolak habis-habisan. Ini adalah cerita tentang Airbnb. Dan gimana mereka bisa membalikkan keadaan dari kegagalan presentasi menjadi kesuksesan yang masif secara global. Oke. Langsung aja kita bahas. Coba dibayangin bentar, posisikan diri kalian sebagai seorang investor di tahun 2008. Ada dua anak muda datang, minta uang jutaan dolar buat ide bisnis mereka. Setelah dengerin idenya, kemungkinan besar kalian bakal ngelontarin pertanyaan brutal yang persis kayak gini. Siapa yang mau tidur di rumah orang asing? Serius, ini bukan pertanyaan retoris, tapi bener-bener tembok penolakan nyapa yang sangat keras yang harus dihadapi sama para founder Airbnb waktu itu. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Awal mula ide Airbnb. Jadi, ceritanya mundur ke San Francisco tahun 2008. Dua desainer muda ini lagi pusing menghadapi masalah klasik. Mereka susah bayar sewa apartemen. Nah, kebetulan banget, waktu itu lagi ada konferensi besar di kota. Hotel-hotel pada penuh dan orang pada susah nyari penginapan murah. Dari kepepet masalah finansial inilah lahir ide yang simple tapi jenius. Idenya, ngasih tempat menginap yang lebih murah, nawarin pengalaman lokal yang beda dari hotel kaku, dan bikin sistem booking online yang super sederhana. Solusi yang masuk akal banget kan buat ngatasin hotel yang full book? Lanjut ke bagian kedua. Mengapa investor awal menolak? Nah, ini yang menarik banget. Kalau idenya brilian, kenapa ditolak? Di dunia bisnis nyata itu kejam, teman-teman. Di satu sisi, teorinya emang kuat. Problemnya jelas nyata, pasarnya gede, model bisnisnya kelihatan dan bisa di-scale. Tapi, ini tapinya yang fatal buat investor. Traction mereka waktu itu masih sangat-sangat kecil. Belum ada yang namanya trust atau kepercayaan dari publik buat nginep di rumah orang asing. Marketnya benar-benar belum tervalidasi. Kondisi mereka di awal tuh benar-benar di ujung tanduk. Bayangin aja metriknya, jumlah user masih dikit banget, pemasukan nyaris nggak ada, dan gara-gara ditolak terus sama investor, otomatis rekening pendanaan mereka kosong melompong. Tractionnya juga masih labil, ibaratnya ini startup benar-benar lagi megap-megap menunggu waktu aja buat tundang. Masuk ke bagian ketiga, bertahan hidup lewat serial. Waktu terus berjalan nih dan tekanannya makin gila. Para founder beneran hampir kehabisan uang. Nggak ada pemasukan, nggak ada investor yang mau ngelirik, sementara tagihan sewa apartemen jalan terus. Mereka ada di titik keputusasaan finansial yang paling mentok. Mereka butuh keajaiban atau seenggaknya sebuah ide yang super gila buat tetap bisa bertahan hidup. Dan tebak apa yang mereka lakuin? Mereka pakai taktik bertahan hidup yang di luar nalar dunia teknologi. Mereka malah jualan sereal. Ya, beneran, jualan kotak sereal unik yang manfaatin euforia kampanye pemilu Amerika Serikat waktu itu. Langkah yang absurd banget kan? Tapi tahu nggak? Murni karena kegigihan mereka yang luar biasa, taktik ini berhasil. Penjualan serial ini ngasih mereka dana awal yang benar-benar krusial, sekedar buat bikin perusahaan mereka tetap napas sedikit lebih lama. Kita masuk ke bagian keempat, sekaligus momen klimaksnya nih, strategi pitch deck baru. Setelah lolos dari fase hidup mati berkat serial tadi, mereka mulai introspeksi. Ada pergeseran mindset yang benar-benar revolusioner di sini. Mereka sadar, mereka nggak bisa lagi cuma jualan ide sempit kayak menyewakan rumah. Nggak menarik. Jadi, mereka putar narasinya jadi sebuah visi global yang raksasa, mengubah cara orang berpergian. Boom! Tiba-tiba ini bukan cuma soal aplikasi cari kamar murah, tapi soal merombak total gaya hidup orang di seluruh dunia. Pergeseran visi tadi langsung diikuti sama perombakan total cara mereka presentasi atau pitching. Ada 5 upgrade krusial yang mereka lakuin. Pertama, mereka fokus banget ke problem yang besar. Kedua, mereka nunjukin secara konkret seberapa raksasa ukuran pasarnya. Ketiga, mereka bawa data traction yang jelas. Keempat, model bisnis komisinya dipertegas. Dan kelima, yang paling penting, mereka ngebungkus itu semua pakai kekuatan storytelling. Kali ini, mereka datang ke investor nggak cuma bawa opini kosong. Mereka ngebuktiin kalau industri travel itu nilainya miliaran dolar, peluang global yang masif banget. Terus, mereka juga ngasih lihat bukti nyata pertumbuhannya. Ada data peningkatan booking, pelanggan yang balik nginep lagi, dan ekspansi ke kota-kota baru yang terus jalan. Angkanya benar-benar ngomong sendiri. Tapi, Airbnb juga sadam. Deretan angka doang itu kaku dan seringnya nggak bisa nyentuh hati orang. Disinilah elemen storytelling bekerja. Mereka bikin presentasinya jadi lebih hidup dengan masukin cerita nyata manusia. Mereka ngejelasin secara detail gimana pengalaman emosional para usernya dan ngebangun visi masa depan yang bikin merinding.
Intinya, mereka bikin investor bisa ikut merasakan bisnis ini, nggak cuma sekedar menghitung valuasinya. Hasil dari transformasi pitch deck ini benar-benar ngancurin tembok penolakan yang dari awal ngehadang mereka. Startup yang tadinya dipandang sebelah mata, akhirnya berhasil narik pendanaan gede, narik minat banyak investor ternama, dan mulailah ekspansi global yang bikin mereka jadi salah satu raksasa teknologi terbesar di dunia hari ini. Oke, sekarang bagian kelima yang paling penting buat kita pelajari. Pelajaran penting untuk founder. Inti dari semuanya gini, punya ide bagus saja itu nggak pernah cukup. Investor itu mikirnya logis dan sangat memperhatiin risiko. Mereka butuh jauh lebih dari sekedar ide brilian di atas kertas. Mereka mau lihat traction yang terbukti, ukuran pasar yang gede, dan pastinya kemampuan kalian buat ngeksekusi ide tersebut. Pitch deck yang bagus dan storytelling yang kuat itu ya cuma alat buat nyatuin semua bukti nyata tadi. Kalau ada satu kalimat yang wajib kalian ingat dari sesi kita kali ini dia. Investor tidak hanya berinvestasi pada ide, tapi pada kemampuan startup membuktikan bahwa ide tersebut bisa tumbuh. Kalimat ini tuh benar-benar ngerangkum perjalanan berdarah-darahnya Airbnb. Pada akhirnya, bukti nyata sebuah pertumbuhan akan selalu menang ngelawan presentasi paling cantik yang cuma isinya janji-janji doang. Sebagai penutup sesi bedah kasus kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif nih buat kalian pikirin. Kalau kalian lagi ngerintis bisnis, kalian bakal lebih milih ngabisin waktu buat nyempurnain kehebatan ide di atas kertas, atau kalian bakal turun tangan, berdarah-darah, ngebuktiin kalau ide itu emang punya potensi buat tumbuh di dunia nyata? Coba deh dipikirin dalam-dalam. Terima kasih udah belajar bareng saya hari ini, dan sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.